Saudara-saudara yang kekasih, mari kita merenungkan firman Tuhan hari ini. Namun mari kita meminta pertolongan supaya Roh Tuhan bekerja memberikan pemahaman bagi kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami saat ini. Biarlah firman yang akan kami renungkan sungguh-sungguh memperbaiki, memulihkan, menguatkan segala kehidupan kami sehingga kami sungguh percaya hanya Tuhan adalah andalan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini Jumat 20 Desember 2024 tertulis dalam 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, saat ini semua orang Kristen sedang bersukacita merayakan hari penyambutan akan kelahiran Yesus atau disebut Natal. Namun saudara-saudara, makna yang paling hendak kita dalami, makna dari penyambutan Natal adalah tidak lain tidak bukan melihat kasih Allah yang sungguh besar bagi dunia dan kita semua manusia. Sebab melalui kedatangan Yesus adalah jalan supaya dia memperlihatkan kelepasan, keselamatan melalui salibnya. Dan inilah yang harus kita akui bahwa kasih Allah itu adalah kasih yang sempurna. Yang tidak ada bandingnya. Allah sendiri yang datang dan mengasihi kita. Hal ini sungguh nyata melalui kehadiran Yesus Kristus. Anaknya yang tunggal membawa damai dan pengampunan. Sesungguhnya kita tidak layak menerima kasih Allah itu. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, maka upah yang patut diterima oleh maut. Sebab sejak kejatuhan manusia telah dikuasai oleh dosa, semakin tidak ada lagi sedikit pun kebaikan yang dapat bisa diperbuat. Kasih itu semakin lama semakin pudar yang mendorong manusia hidup dalam kebencian, iri dan dengki. Hal itu membuat hidup manusia semakin terperosok dalam kesengsaraan. Tak satu pun yang benar, semuanya terperosok dalam dosa. Dan dari dirinya tidak akan pernah lepas dari dosa itu. Itulah yang disebut dengan maut merupakan bagian dari hidup manusia sejak manusia jatuh ke dalam dosa sejak Adam dan Hawa. Oleh karena kasihnya Allah sendiri dalam Yesus Kristus mencari manusia yang dibelenggu oleh dosa. Yesus dengan kasihnya yang tidak berkesudahan mengorbankan dirinya tersalib. Supaya oleh salib itu manusia ditebus dan dari dosa-dosanya. Itulah kasih yang sempurna, kasih yang tiada taranya Allah sendiri yang mengasihi kita. Bahkan di saat kita telah tidak layak menerima kasihnya. Jika sedemikian besar kasih Allah, bukan kita seharusnya hidup di dalam kasih? Jikalau kita menyadari kasihnya yang besar itu, haruslah kita hidup penuh syukur dan sukacita, serta semakin taat akan setiap firman-Nya. Inilah makna yang dikatakan, makna kita telah menerima Yesus di dalam hidup kita oleh karena kasih-Nya yang mengorbankan dirinya untuk pendamaian bagi dosa-dosa kita. Nah, mari saudara-saudara, makna inilah yang hendak kita teruskan dalam hidup kita sebagai penerima anugerah Tuhan. Mengampuni sesama kita, saling menerima satu dengan yang lain. Dan kita hendaknya dimampukan untuk tetap rendah hati. Memang tidak ada hidup ini yang sempurna. Tetapi ketika Yesus sendiri yang memberikan anugerahnya, disitulah kita disempurnakan. Karena Tuhan tidak pernah memperkirakan kesalahan kita. Tetapi Dia mengampuni kita, memberikan jalan keselamatan, memberikan solusi dalam hidup manusia. Supaya manusia memperoleh hidup yang kekal. Hidup kekal itu juga adalah diberikan Allah kepada semua orang percaya. Oleh sebab itu marilah kita hidup saling mengasihi, hidup yang saling mengampuni. Karena inilah yang diinginkan oleh Tuhan dalam hidup kita.
Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah besar bagi hidup kami. Biarlah kami sungguh-sungguh mau mengasihi, mengampuni, saling menerima. Sebab Tuhan telah memberikan anugerah besar kasih bagi kami. Amin.